Ya, di sini kita akan menjelaskan mengenai paper yang sudah kami buat, yaitu Sentiment Analysis for Customer Review, Case Study of Traveloka. Di sini ada nama kelompoknya ada Zidan Alivio Diekson, saya sendiri, lalu Muhammad Rifian Bagas Prakoso, lalu ada Muhammad Safio Kolbi, dan ada Syaden Al-Fadel. Lalu ada dosen, Pak dosen Pak Said Ahmad, lalu ada Pak Rio Sutoyo. Di bagian abstrak tercantum latar belakang, metodologi, hasil, dan kesimpulan dari paper kami. Latar belakang kami mengangkat topik ini karena Traveloka jarang menjadi subjek untuk dilakukan sentimen analisis. Kemudian kami menggunakan scikit-learn sebagai metode menjalankan analisanya. Hasil dari analisa kami menunjukkan hasil yang sudah baik, yaitu mendapatkan akurasi sebesar 0,86, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisa yang kami gunakan sudah akurat dan dari dataset kami. Lalu kami di bagian introduction, kami mengangkat topik ini dikarenakan kami sering melihat iklan Traveloka di platform seperti YouTube dan lain-lain. Lalu kita mengambil 1.200 tweet dari Twitter yang berhubungan dengan Traveloka. Lalu kita ingin mengetahui sentimen dari setiap kata-katanya. Kriteria dari positif sentimen itu yang ngebuat si penulis merasa senang mengenai performance dari app tersebut. Lalu jika negatif, sebaliknya. Seperti contohnya untuk yang positif itu bagus, enak, dan nyaman. Kalau misalnya yang negatif itu jelek, sedih, dan kurang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya Sadana Fadil Saputra. Sekarang kita lanjut di apa tabel literatur review tabel lah. Di sini kita ada 15 paper di mana ada to analysis prediction of Indonesian president, ada yang COVID, ada yang tentang aplikasi Shopee dan ada Gojek atau yang lainnya. Nah, dari tabel di atas ini kita bisa disimpulkan bahwa kita bisa ditemukan bahwa hampir setiap topik yang diangkat itu berbeda satu sama lain dan juga berbeda dengan topik kami. Kemudian metode dari paper yang di atas juga sangat bervariatif ya. Hanya terdapat satu paper yang memiliki metode serupa dengan kami, yaitu paper yang berjudul Sentiment Analysis on Electric Twitter Pods, di mana mereka menggunakan library split link sama seperti kami. Oke, jadi untuk literature review table ini membandingkan apa paper kami dengan paper yang lain. Ya, ya sekian terima kasih. Oke, selanjutnya untuk bagian metodologi akan dijelaskan oleh saya. Nah, jadi kami di sini menggunakan scikit-learn untuk menjalankan eksperimennya. Nah, dalam pengerjaannya terdapat beberapa tahap-tahap seperti yang bisa dilihat dalam figuron, itu data retrieval, transformation, classification training, dan predictive data juga result extraction. Nah, jadi data retrieval di sini kita membuat dataset sendiri yang berjumlah 1.200 tweet yang berhubungan dengan Traveloka in general, dan berikut adalah aturan-aturannya. Nah, lanjut untuk data transformation di sini kami mengubah dataset kami ke dalam numerical data, dikarenakan machine learning algoritma membutuhkan numerical data untuk dijalankan prosesnya. Nah, kemudian proses ini juga dinamakan factorization, yang dimana akan mengubah semua data dan juga menghitung skor TF-IDF untuk setiap kata dari dataset kami. Kemudian juga akan ditampung ke dalam bentuk vektor. Kita lanjut classification and training and prediction data data. Nah, jadi sini kita split datanya itu training subset dan juga test subset. Dari sini kami bisa memulai training dari classification juga predicting dari test datanya juga. Nah, setelah kita melakukan training dan test datanya, kami
melakukan classifying dari datanya. Nah, jadi di step ini kita bisa mengetahui F1 score dari dataset kami. Nah, rumus F1 score bisa dilihat sebagai berikut. Nah, setelah kita melakukan eksperimen tersebut, langkah selanjutnya adalah result extraction. Nah, jadi result extraction di sini kita mengekstrak data yang sudah hasil dari eksperimen tadi ke dalam bentuk tabel yang dimana kita bisa melihat precision, F1 score, recall score, dan juga support value dari setiap sentimen. Nah, lanjut untuk results and discussion. Nah, jadi di sini kita bisa melihat tabel of results-nya. Nah, jadi tabel of results di sini adalah hasil dari eksperimen yang sudah kami lakukan menggunakan metodologi yang sudah saya sebutkan. Jadi ada sentimen negatifnya itu 0,86, positifnya 0,88, recall 0,8, dan juga recall untuk positifnya 0,92, F1 score 0,82, 0,88, support untuk negatif 98, dan positif 142. Selain itu juga kami mengetahui jumlah dari tweet yang kita ambil dari berdasarkan sentimennya. Untuk positif memiliki berjumlah 610 dan negatif berjumlah 590. Selain itu juga kami membuat word cloud dari datasetnya untuk mengetahui kata apa saja yang paling sering muncul di dalam dataset kami. Nah, yang pertama adalah yang kamu butuhkan yaitu sebuah frase untuk memberitahu orang-orang betapa bagusnya performa dari Traveloka Health. Nah, kemudian top word selanjutnya adalah it, promo, dan juga diskon. Nah, ini membuktikan Traveloka sering memberikan berbagai macam promo juga diskon dalam waktu tertentu. Dan top word selanjutnya adalah epic sale. Nah, epic sale ini adalah sebuah event tahunan dari Traveloka untuk memberikan banyak sekali diskon dan juga penawaran. Nah, biasanya diskon itu bisa sampai 80%. Oke, mungkin sekian untuk resort. Untuk round questionnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas pemaparan sebelumnya. Selanjutnya saya Muhammad Safio Kolbi akan melanjutkan pemaparan dari paper kami di bagian Conclusion and Future Works. Jadi, penelitian kami menampilkan opini publik terhadap aplikasi Traveloka berdasarkan data yang dikumpulkan dari Twitter, total dengan 1.200 data, yaitu 610 tweet positif dan 590 tweet negatif. Keduanya memiliki skor yang relatif tinggi, tetapi tweet positif memiliki skor yang lebih tinggi daripada tweet negatif. Kami juga menggunakan word clouds untuk mengkategorikan kata kunci atau kosakata mana yang sering digunakan dalam dataset yang menggambarkan kinerja dan kepuasan pengguna Traveloka. Dataset tersebut membuktikan bahwa Traveloka menjadi aplikasi yang memberikan umpan balik yang sangat positif kepada penggunanya berkaitan dengan promosi, kampanye, dan diskon yang mereka berikan kepada pengguna. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan berbeda untuk penerapan metode dan penelitiannya seperti algoritma untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam menilai sentimen publik. Perbaikan ini mungkin juga harus dirujuk dalam body dari paper kami. Karena kami sendiri melakukan penelitian ini untuk pertama kali, jadi kami tidak akrab dengan machine learning dan sentimen analisis. Namun dengan melakukan penelitian ini, diharapkan kami sendiri dapat melakukan penelitian yang serupa di masa depan dengan hasil yang lebih baik dan metodologi yang lebih bagus lagi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan paper kami. Selamat siang.